losing time, I'm fading fast. Marc Marquez akhirnya bersuara. Tanggapi ketengilan Acosta dengan tenang. Bikin Ducati makin kagum. Setelah beberapa hari dunia MotoGP diguncang oleh komentar kontroversial Pedro Acosta yang menyindir langsung arah pengembangan Ducati dan menyebut bahwa Marc Marquez adalah penghambat potensi tim, akhirnya sang pembalap anyar Ducati Lenovo tersebut buka suara. Reaksi Marc Marquez bukan hanya ditunggu-tunggu oleh penggemar dan awak media, tetapi juga oleh seluruh jajaran Ducati dan komunitas MotoGP secara global. Namun yang mengejutkan bukan isi balasannya, melainkan cara ia menanggapinya. Tanpa emosi, tanpa balas dendam, dan tanpa kata kasar, hanya ketenangan, kerendahan hati, dan ketegasan yang membuat reputasi Marquez semakin kokoh, bukan hanya sebagai pembalap hebat, tetapi juga sebagai pemimpin yang matang. Dalam sesi jumpa pers yang digelar tertutup di markas Ducati Corse di Bologna, Marquez menjawab pertanyaan wartawan terkait komentar Acosta dengan bahasa yang terukur dan sikap yang membumi. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak tersinggung sedikit pun dengan sindiran tersebut, dan bahwa komentar Acosta tidak akan mengubah sedikit pun komitmen serta caranya bekerja bersama Ducati. Marc Marquez memulai tanggapannya dengan kalimat yang disampaikan tanpa nada tinggi. Dalam dunia balap, emosi adalah bagian dari permainan. Kami semua di sini karena kami mencintai olahraga ini. Saya memahami bahwa setiap pembalap punya cara sendiri dalam mengungkapkan pikirannya, dan saya tidak merasa terganggu atau tersinggung oleh komentar siapapun, ujarnya dengan tenang. Ia menambahkan bahwa fokus utamanya adalah membantu tim Ducati mencapai target jangka panjang, membangun motor yang kompetitif, dan memberikan masukan teknis terbaik yang bisa ia berikan setiap akhir pekan. Bagi Marquez, tekanan dari luar hanyalah bagian dari suasana kompetisi, dan tidak seharusnya mempengaruhi pekerjaan internal tim yang dibangun atas dasar kepercayaan dan profesionalitas. Reaksi kalem dan elegan Marquez ini segera mencuri perhatian publik dan media. Pasalnya, sindiran Acosta sebelumnya sangat tajam dan secara tidak langsung menyebut Ducati sebagai tim yang terlalu terpaku pada satu figur, bahkan menyamakan rekan-rekan Marquez di tim sebagai pelengkap kalender. Komentar tersebut telah menciptakan gelombang kontroversi yang menimbulkan spekulasi besar, termasuk dugaan keterlibatan Valentino Rossi di balik layar, seperti yang sebelumnya disuarakan oleh Casey Stoner. Namun di tengah tekanan yang bisa saja membuat seorang pembalap terpancing emosi, Marquez memilih untuk menjaga sikap profesional. Ia bahkan menyampaikan pujian kepada Acosta, menyebutnya sebagai pembalap muda yang punya masa depan cerah dan gaya balap yang menarik untuk disaksikan. Saya tahu bagaimana rasanya menjadi pembalap muda yang ingin cepat membuktikan diri. Pedro adalah pembalap yang berbakat, cepat, dan punya insting menyerang yang luar biasa. Namun, seiring waktu, saya yakin ia akan memahami bahwa dalam olahraga ini, berbicara melalui hasil dan tindakan jauh lebih penting dibandingkan komentar di luar lintasan, kata Marquez sambil tersenyum. Sikap ini langsung menuai reaksi dari petinggi Ducati. CEO Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap cara Marquez menangani situasi. Dalam wawancara dengan media Italia, Domenicali menyebut bahwa inilah alasan kenapa mereka percaya membawa Marquez ke dalam tim bukan hanya sebagai pembalap, tetapi sebagai fondasi mental bagi proyek besar Ducati. Marc bukan hanya juara dunia. Ia adalah seorang profesional sejati. Dalam situasi yang membuat banyak orang marah, ia memilih untuk tetap tenang. Itulah pemimpin. Dan kami bangga memilikinya di Ducati, ujar Domenicali. Senada dengan itu, General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, menambahkan bahwa Marquez sejauh ini telah menunjukkan karakter luar biasa di dalam dan luar lintasan. Ia menyebut bahwa kontribusi Marquez kepada Ducati tidak hanya terbatas pada hasil balapan, tetapi juga pada atmosfer kerja di dalam garasi. Dia berdiskusi, memberi masukan teknis, bahkan mendengarkan ide dari pembalap dan teknisi lainnya. Dia tidak pernah memaksakan kehendak. Apa yang dikatakan Acosta sebelumnya tidak merepresentasikan kenyataan di dalam tim. Faktanya, Marc bekerja seperti bagian dari keluarga, kata Dalinya. Reaksi positif terhadap Marquez tak hanya datang dari internal tim. Sejumlah analis MotoGP menyebut bahwa tanggapan tenang Marquez telah mengembalikan fokus publik kepada esensi balapan itu sendiri, kompetisi dan sportivitas. Dalam beberapa hari terakhir, banyak perbincangan publik justru terfokus pada spekulasi, sindiran, dan isu politis di balik komentar Acosta. Namun dengan satu pernyataan lugas, Marquez mengalihkan kembali wacana menuju performa dan integritas. Di sisi lain, respons dari pihak Pedro Acosta dan KTM masih minim. Acosta belum memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai komentarnya, dan manajemen KTM memilih tidak menanggapi reaksi dari Marquez atau media. Beberapa sumber di dalam paddock menyebut bahwa KTM kini tengah mengevaluasi pendekatan komunikasi publik dari pembalap muda mereka,
agar tidak menciptakan persepsi bahwa komentar pedas adalah bagian dari strategi tim. Sementara itu, Valentino Rossi juga masih belum bersuara. Dengan rumor yang terus beredar bahwa VR46 sedang membuka peluang untuk merekrut Acosta sebagai pembalap utama musim depan, diamnya Rossi justru memperkuat spekulasi bahwa ada strategi besar yang sedang disusun di balik layar. Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari VR46 mengenai hal tersebut. Ketenangan yang ditunjukkan Marc Marquez menjadi angin segar bagi Ducati di tengah atmosfer padek yang memanas. Di saat tim utama harus menjaga konsistensi performa di tengah tekanan persaingan, Marquez justru menjadi jangkar ketenangan yang menstabilkan suasana tim. Banyak pihak menyebut bahwa cara ia menangani kritik ini menjadi pelajaran penting bagi para pembalap muda, bahwa menjadi pembalap hebat bukan hanya soal siapa yang paling cepat di lintasan, tetapi juga siapa yang mampu menjaga sikap ketika di luar lintasan diserang habis-habisan. Seorang mantan manajer tim dari era 2000-an bahkan menyebut bahwa Marquez telah naik kelas, dari sekadar juara dunia menjadi simbol figur panutan di MotoGP modern. Musim 2025 masih panjang. Dominasi Marquez di beberapa seri terakhir menunjukkan bahwa Ducati berada di jalur yang sangat kuat menuju gelar juara dunia. Namun seperti yang terlihat dalam beberapa minggu terakhir, tantangan terbesar bukan hanya dari lawan di lintasan, tetapi juga dari perang opini dan tekanan psikologis. Dalam situasi seperti itu, reaksi Marc Marquez menjadi sangat penting. Ia bukan hanya menenangkan gejolak, tetapi juga memberikan pesan kepada lawan-lawannya, bahwa mereka boleh menyerang lewat kata-kata, tetapi dirinya akan terus menjawab dengan kinerja, dedikasi, dan hasil yang sangat berkelas. Casey Stoner bongkar VR46 terancam didepak dari Ducati jika Rossi terus mempengaruhi negatif pada Acosta. Kontroversi seputar sindiran Pedro Acosta terhadap Marc Marquez masih belum surut. Justru percikan konflik ini semakin membara setelah legenda MotoGP sekaligus ikon Ducati Casey Stoner angkat suara. Dalam wawancara eksklusif bersama media Australia, Stoner menyatakan bahwa sikap tengil Acosta belakangan ini bisa jadi bukan murni suara pribadi melainkan hasil pengaruh kuat dari figur besar yang selama ini memiliki sejarah perseteruan panjang dengan Marquez, yaitu Valentino Rossi. Stoner bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa konflik lama antara Rossi dan Marquez yang belum sepenuhnya selesai kini tengah dilanjutkan secara tak langsung melalui komentar-komentar provokatif dari generasi muda seperti Acosta. Pernyataan Stoner ini segera mengguncang dunia MotoGP. Tidak hanya karena ia dikenal jarang bicara ke media, tapi juga karena ia menyuarakan sesuatu yang selama ini mungkin hanya dibisikkan di lorong-lorong padat, bahwa Valentino Rossi mungkin tengah bermain peran dari balik layar, dan jika terbukti konsekuensinya bisa sangat serius, termasuk kemungkinan Ducati mencabut kerjasama dengan tim VR46 milik Rossi sendiri. Stoner menyatakan bahwa dirinya terus mengikuti perkembangan dinamika MotoGP saat ini meski sudah lama pensiun. Dan sebagai mantan pembalap Ducati yang membawa pabrikan Italia itu meraih gelar dunia pertama mereka pada tahun 2007, ia merasa bertanggung jawab untuk bicara ketika melihat ketegangan mulai merusak integritas kompetisi. Dalam wawancaranya, Stoner tidak menuduh secara langsung, namun menyampaikan pandangan dengan bahasa yang sangat jelas. Saya melihat apa yang dikatakan Pedro, dan saya lihat bagaimana itu disambut publik. Dari semua yang saya tahu tentang paddock, saya tidak yakin komentar itu sepenuhnya murni dari dirinya sendiri. Ada pola lama yang terasa familiar. Kita semua tahu sejarah antara Valentino dan Marc belum pernah benar-benar selesai. Dan saya rasa jika ternyata benar Valentino ikut campur, maka Ducati punya alasan kuat untuk mengevaluasi ulang hubungan mereka dengan VR46, ujar Stoner. Pernyataan tersebut seketika membuat publik MotoGP terbelah. Di satu sisi banyak yang menganggap Casey Stoner hanya memperkeruh suasana. Namun di sisi lain, tak sedikit pula yang merasa bahwa apa yang diucapkan Stoner adalah cerminan dari kekhawatiran dalam internal Ducati sendiri, yang mungkin sudah mulai mencium aroma tidak sehat dari hubungan mereka dengan Rossi, terutama jika VR46 yang saat ini menjadi salah satu tim satelit terkuat Ducati, digunakan sebagai alat untuk menggoyang dominasi Marc Marquez yang sedang berada di puncak performa. Kasus ini bermula dari sindiran blak-blakan Pedro Acosta dalam sebuah program televisi olahraga Spanyol tak lama setelah balapan Sachsenring berakhir. Dalam acara itu, Acosta menyebut bahwa Ducati telah mengambil langkah yang keliru dengan menggantungkan arah pengembangan motornya pada Marc Marquez. Ia bahkan menyatakan bahwa Ducati seperti sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri, karena terlalu memanjakan Marquez, dan menyebut bahwa motor Desmosedici saat ini hanya cocok untuk satu pembalap saja. Pernyataan itu tidak hanya mengundang kritik dari penggemar, tetapi juga dari kalangan internal Ducati. Davide Tardozzi, tim manajer Ducati Lenovo,
juga langsung memberikan respons keras menyebut Acosta tidak tahu apa yang dibicarakannya dan menilai komentar tersebut sebagai bentuk ketidaksopanan terhadap sistem kerja tim Ducati yang sudah dibangun bertahun-tahun. Namun yang menarik, sindiran Acosta tak berhenti sebagai sekadar opini pribadi. Tak lama setelah komentarnya viral, muncul laporan dari beberapa media Eropa bahwa Acosta dikabarkan sedang dalam proses pendekatan serius dengan tim VR46, tim milik Valentino Rossi. Bahkan ada rumor yang menyebut bahwa Rossi sudah merancang strategi jangka panjang untuk membawa Acosta ke dalam timnya sebagai senjata utama, guna menghentikan dominasi Marquez yang belakangan kembali menjadi figur sentral di MotoGP. Jika ini benar, maka komentar Acosta bukan lagi sekadar ekspresi frustrasi, melainkan bagian dari manuver strategis yang lebih besar. Inilah yang kemudian dibaca secara jeli oleh Casey Stoner. Ia menyebut bahwa VR46 selama ini mendapat keistimewaan besar dari Ducati, menggunakan mesin pabrikan, mendapatkan dukungan teknis penuh, dan menjadi salah satu tim satelit yang punya pengaruh besar di struktur balap MotoGP. Tetapi jika terbukti bahwa tim tersebut digunakan sebagai alat politik untuk menyerang Ducati atau Marquez secara tidak langsung, maka menurut Stoner Ducati harus mempertimbangkan konsekuensi yang paling ekstrim, memutus hubungan dengan VR46. Ini bukan soal hubungan pribadi antara Valentino dan Marc. Ini tentang profesionalitas. Ducati adalah pabrikan yang bekerja keras membangun dominasi lewat kerja teknis dan performa. Jika ada pihak yang secara terang-terangan mengacaukan stabilitas itu, maka mereka tidak layak menjadi bagian dari keluarga Ducati, lanjut sosok legenda Ducati itu. Komentar Stoner membuka ruang diskusi yang lebih besar di kalangan pengamat. Sejumlah analis menyebut bahwa hubungan Ducati dan VR46 memang berada di zona sensitif sejak Marc Marquez bergabung dengan tim pabrikan. Bagi Rossi, kehadiran Marquez di dalam keluarga Ducati bisa jadi terasa seperti luka lama yang kembali dibuka. Apalagi ketika Marquez tidak hanya tampil kompetitif, tetapi langsung mendominasi, mengalahkan pembalap didikannya, dan bahkan pembalap muda yang lain dalam prosesnya. Dalam konteks ini sangat mungkin jika Rossi merasa perlu melawan balik, tidak lagi sebagai pembalap, tetapi sebagai pemilik tim dan tokoh berpengaruh. Menanggapi kehebohan ini, Valentino Rossi sendiri belum memberikan klarifikasi publik. Namun sikap diam ini justru memperkuat dugaan bahwa memang ada sesuatu yang sedang dirancang di balik layar, dan publik MotoGP kini hanya bisa menunggu waktu kapan semuanya akan terbuka secara terang-terangan. Banyak pihak menyebut bahwa MotoGP musim ini tidak hanya dipenuhi dengan persaingan kecepatan, tetapi juga dengan drama tekanan psikologis dan manuver taktis di luar lintasan. Kehadiran kembali Marquez sebagai pembalap dominan mengganggu keseimbangan banyak pihak, termasuk VR46 yang dalam 2 musim terakhir mulai tampil stabil sebagai kekuatan ketiga. Jika Marquez membawa Ducati ke gelar dunia, maka VR46 harus menerima kenyataan bahwa pengaruh Rossi di struktur olahraga ini akan berkurang. Dalam situasi seperti inilah narasi negatif terhadap Marquez bisa dianggap sebagai upaya untuk menciptakan keraguan terhadap proyek besar Ducati, dan Acosta bisa jadi hanyalah pion pertama dalam permainan yang lebih besar. Bos Ducati murka. Tensi meningkat setelah komentar pedas Pedro Acosta yang diduga dipengaruhi Valentino Rossi. Panasnya atmosfer MotoGP musim 2025 tak hanya terjadi di atas lintasan, tetapi kini merambah keluar trek, meledak dalam bentuk perang kata-kata dan sentimen personal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir. Setelah seri ke-11 yang berlangsung di Sachsenring, dominasi Marc Marquez memang tampak tak tergoyahkan. Dengan kemenangan sapu bersih di semua sesi, latihan, kualifikasi, sprint, dan balapan utama, Marquez kembali mempertegas dirinya sebagai kekuatan utama di MotoGP. Namun, kemenangan tersebut rupanya tidak hanya menarik decak kagum, tetapi juga menyulut api dalam bentuk kritik tajam yang datang dari rival muda yang semakin banyak diperbincangkan, Pedro Acosta. Beberapa jam setelah Grand Prix Sachsenring usai, suasana dunia MotoGP memanas oleh komentar tajam Pedro Acosta dalam sebuah wawancara televisi olahraga Spanyol. Tanpa menyebut nama secara langsung di awal, Acosta menyampaikan kritik pedas terhadap Marc Marquez dan Ducati, dengan nada sinis dan wajah tanpa ekspresi yang menyiratkan ketidaksenangan pribadi. Ia menilai Ducati telah kehilangan arah dalam pengembangan motor, terlalu terfokus pada satu pembalap saja. Menurut Acosta, motor yang dikembangkan Ducati saat ini sepenuhnya disesuaikan dengan gaya balap Marquez, mengabaikan kebutuhan pembalap lain dalam tim. Ia menilai strategi tersebut sebagai jalan buntu yang hanya menguntungkan satu pihak. Bagi Acosta, keberhasilan Marc bukan semata hasil dari kerja keras atau bakat, melainkan karena seluruh dukungan teknis diarahkan untuknya. Sementara pembalap lain, menurutnya, hanya diminta bertahan dengan kondisi yang tidak ideal dan motor yang tidak benar-benar dirancang untuk mereka.
Komentar tersebut segera menjadi tajuk utama di banyak media Spanyol dan Eropa. Beberapa jurnalis menyebutnya sebagai ledakan emosi dari seorang pembalap muda yang frustrasi karena gagal menyaingi Marquez di lintasan, terutama setelah dirinya terjatuh dan gagal finish di Sachsenring. Namun, di balik nada emosional tersebut, muncul pula spekulasi bahwa komentar Acosta tak sepenuhnya lahir dari kemarahan pribadi semata. Kabar mulai beredar bahwa ada bayang-bayang pengaruh Valentino Rossi dalam sikap keras Acosta terhadap Marc Marquez. Pedro Acosta diketahui memiliki hubungan cukup dekat dengan Rossi. Dalam beberapa kesempatan, ia terlihat berlatih bersama Akademi VR46 dan bahkan dirumorkan sedang didekati untuk bergabung dengan tim VR46 Racing Team musim depan. Rossi, yang memiliki sejarah perseteruan panjang dengan Marc Marquez sejak insiden Sepang 2015, kerap kali menunjukkan dukungan secara tersirat kepada pembalap-pembalap muda yang bisa menjadi penantang dominasi Marc. Dalam konteks ini, komentar Acosta mulai dipandang bukan sekadar ekspresi pribadi, melainkan bagian dari agenda yang lebih besar untuk menghentikan laju Marquez sebelum ia menyamai atau bahkan melampaui rekor gelar dunia milik Rossi. Isu semakin liar ketika beberapa media menyebut bahwa komentar Acosta bisa jadi diarahkan, atau minimal didorong, oleh kubu Rossi. Tujuannya jelas, mendistorsi fokus Marquez, mengacaukan suasana di Ducati, dan menggiring narasi bahwa kesuksesan Marc adalah hasil dari proteksi tim, bukan murni talenta dan kerja keras. Isu ini tentu mengundang reaksi keras dari pihak Ducati. Dalam sesi jumpa pers tak resmi di markas tim Ducati Corse beberapa hari setelah pernyataan Acosta beredar, bos besar Ducati, Claudio Domenicali, menunjukkan kemarahannya secara terbuka. Dalam suara tegas yang jarang ia tunjukkan di hadapan media, ia mengecam komentar Acosta dan menyebutnya sebagai bentuk kesombongan yang tidak bisa ditoleransi. Kami tidak pernah melibatkan dia dalam pengembangan motor kami, dan dia bukan siapa-siapa dalam struktur tim ini. Berani-beraninya dia berbicara seolah tahu segalanya. Domenicali juga menambahkan bahwa komentar seperti itu adalah contoh buruk bagi pembalap muda dan menunjukkan karakter yang belum dewasa. Kami tidak menanggapi kritik dari luar dengan emosi. Tapi jika ada yang menyudutkan kami dengan tuduhan palsu dan meremehkan hasil kerja seluruh tim, kami tidak akan tinggal diam. Ini bukan tentang Marc saja, ini soal menghormati proses. Tak berhenti di situ, bos Ducati itu juga menyinggung soal rumor pengaruh Rossi di balik pernyataan Acosta. Ia tidak menyebut nama secara langsung, tetapi jelas merujuk pada figur legendaris yang punya sejarah persaingan dengan Marquez. Saya tidak peduli siapa yang berdiri di belakangnya. Jika ada legenda masa lalu yang masih merasa terusik oleh prestasi orang lain, itu urusan mereka. Tapi melibatkan pembalap muda sebagai alat politik, itu sangat disayangkan. Domenicali bahkan menyindir bahwa tindakan seperti itu adalah bentuk ketakutan terhadap kenyataan bahwa Marc Marquez sedang dalam jalur untuk menyamai, atau bahkan melampaui, reputasi siapapun yang pernah dianggap tak tergantikan dalam sejarah MotoGP. Reaksi keras dari Ducati mencerminkan bahwa komentar Acosta benar-benar dianggap serius, bukan sekadar ocehan seorang pesaing. Sejumlah petinggi tim menilai bahwa pernyataan itu bisa memicu ketegangan di dalam paddock dan mengganggu dinamika hubungan antar tim. Terlebih lagi, Ducati saat ini tengah menikmati momentum luar biasa setelah berhasil memimpin klasemen pembalap, konstruktor, dan tim secara bersamaan. Mereka tak ingin ada gangguan eksternal yang merusak fokus dan stabilitas internal. Sementara itu, komentar Acosta terus menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan penggemar dan pengamat. Sebagian menyebutnya sebagai pembalap yang terlalu berani untuk ukurannya. Banyak yang menilai bahwa ia belum cukup mapan untuk melontarkan kritik setajam itu terhadap nama sebesar Marc Marquez dan tim sebesar Ducati. Namun, tak sedikit pula yang menyebut bahwa keberanian Acosta adalah bagian dari karakternya sebagai generasi baru MotoGP yang tidak takut melawan hierarki tua dalam olahraga ini. Pedro Acosta sendiri belum menanggapi reaksi keras dari Ducati. Sementara itu, Valentino Rossi belum memberikan pernyataan resmi. Namun keheningannya justru semakin menguatkan spekulasi bahwa ia memang punya keterkaitan dengan narasi ini. Beberapa media Italia mulai mengaitkan konflik ini dengan langkah strategis Rossi untuk membentuk poros baru di MotoGP, menggandeng talenta muda seperti Acosta untuk mengimbangi dominasi Ducati yang kian mutlak. MotoGP musim 2025 kini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga narasi, warisan, dan gengsi. Di lintasan, Marc Marquez masih menjadi raja. Tapi di luar trek, kekuatan-kekuatan lama tampaknya sedang menyusun rencana. Pertarungan kali ini bukan hanya soal perebutan gelar, tapi juga soal siapa yang mengendalikan cerita. MotoGP seri ke-11 baru saja selesai digelar di sirkuit Sachsenring,
Jerman, Minggu 13 Juli 2025. Marc Marquez, pembalap baru Ducati Lenovo, berhasil sapu bersih semua sesi, dan kabar mengejutkan datang dari pembalap muda KTM, Pedro Acosta, yang secara tidak langsung menyindir Marquez sebagai penghalang pengembangan Ducati. Balapan MotoGP yang digelar di Sachsenring akhir pekan lalu menjadi panggung supremasi mutlak Marc Marquez. Pembalap Ducati asal Spanyol itu tampil nyaris sempurna sepanjang akhir pekan, mendominasi sesi latihan bebas, mengunci pole position, memenangkan sprint race, dan menuntaskan balapan utama dengan kemenangan meyakinkan. Dalam catatan karirnya yang gemilang, kemenangan di Sachsenring kali ini menjadi yang ke-9 di sirkuit tersebut dan menandai kemenangan ke-69-nya di kelas utama. Namun, yang menarik bukan hanya dominasi Marc di lintasan, melainkan juga api kontroversi yang dinyalakan pembalap muda KTM. Di tengah euforia keberhasilan Marc dan Ducati, muncul pula suara nyaring dari Pedro Acosta yang menyentil arah pengembangan tim Ducati secara terbuka melalui sebuah acara televisi olahraga Spanyol. Minggu di Sachsenring dimulai dengan gemilang bagi Marquez. Ia langsung menunjukkan dominasinya sejak sesi latihan bebas dengan catatan waktu yang konsisten dan jauh di atas rata-rata lawan-lawannya. Saat sesi kualifikasi, Marc mencetak pole position dengan waktu luar biasa. Sprint race pada hari Sabtu menambah panjang daftar kesuksesannya di sirkuit yang dikenal teknikal ini. Meskipun sempat kehilangan posisi di tikungan awal, Marquez segera mengambil alih balapan dan memenangi sprint race tanpa kesulitan berarti. Hari Minggu menjadi puncak kedikdayaan si semut dari Cervera itu. Dalam balapan utama, Marc Marquez kembali melesat sejak lampu start menyala. Tidak ada pembalap lain yang mampu mendekatinya, apalagi menyalip. Di tengah kondisi lintasan yang licin akibat hujan malam sebelumnya, hanya 10 pembalap dari total 18 yang berhasil menyelesaikan lomba. Beberapa rider terjatuh, termasuk nama-nama besar seperti Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio, Johann Zarco, dan Marco Bezzecchi. Marquez tetap tak terkejar dan mengamankan kemenangan utama dengan selisih waktu yang sangat lebar. Di balik layar kemenangan ini, Pedro Acosta menjadi sorotan, bukan karena performanya yang gagal finish, melainkan karena pernyataan pedasnya yang dilontarkan dalam sebuah acara bincang olahraga di TV Spanyol. Saat pembawa acara menanyakan pendapatnya soal dominasi Marc Marquez sebagai pembalap baru Ducati yang kini menjadi pusat perhatian dunia, Acosta tidak menahan diri. Dengan ekspresi serius dan nada sinis, ia menjawab, "Marc Marquez, aku berpikir Ducati akan gagal jika pengembangan motor mereka diserahkan padanya." Ia melanjutkan, "Kalau Ducati percaya semua solusi ada pada Marquez, mereka sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri." Tak berhenti di situ, Acosta menambahkan dengan nada sarkastik, "Melihat dari belakang motor Ducatinya, kadang aku berpikir, apakah ini keajaiban atau hanya karena motor itu disetel khusus untuk dia seorang," tambah Acosta. Pernyataan Acosta sontak menjadi tajuk utama di media olahraga Spanyol dan menyebar cepat ke seluruh dunia MotoGP. Banyak penggemar dan pengamat mulai bertanya, apakah ini sekadar komentar emosional dari seorang rival yang frustrasi, atau justru kritik yang valid terhadap strategi Ducati yang sangat bertumpu pada performa tunggal seorang pembalap? Acosta menilai bahwa Ducati terlalu bergantung pada satu sudut pandang dalam mengembangkan motor. Ia menyindir bahwa semua masukan dari pembalap lain tampaknya diabaikan demi menuruti gaya balap Marc yang agresif dan ekstrim. Motor itu dibangun hanya untuk satu orang. Semua pengaturan elektronik, semua sasis, bahkan karakter mesin, seolah hanya dibuat agar Marc bisa jadi raja. Lalu sisanya? Pembalap lain hanya pelengkap kalender, tutup Acosta. Pernyataan Acosta segera menjadi viral. Banyak penggemar MotoGP, terutama yang mengikuti Marc Marquez sejak awal karirnya, mengecam sikap Acosta yang dianggap tidak sportif dan terkesan cemburu. Namun, ada juga yang melihatnya sebagai bentuk keberanian dari seorang pembalap muda yang tidak mau tunduk pada legenda lama. Acosta dikenal sebagai pribadi blak-blakan, dan pernyataan seperti ini bukan pertama kalinya keluar dari mulutnya. Namun kali ini, intensitas emosinya tampak lebih dalam. Acosta sendiri tampaknya memahami bahwa komentarnya akan memicu kontroversi. Namun ia tetap memilih untuk bersuara. Karena menurutnya, sebuah tim besar seperti Ducati harus memiliki struktur pengembangan yang menyeluruh dan tidak bergantung pada satu figur, betapapun hebatnya figur tersebut. Beberapa pengamat menilai bahwa kritiknya Acosta terhadap Marquez mungkin berakar dari persaingan internal antar pembalap Spanyol. Keduanya berasal dari generasi berbeda. Marc dari era emas MotoGP 2010-an, sementara Acosta adalah harapan baru generasi 2020-an. Popularitas Marc yang tetap mendominasi, bahkan setelah sempat dianggap habis karena cedera, tampaknya menjadi bayang-bayang besar bagi Acosta. Apalagi dengan dominasi Marc bersama Ducati,
peluang pembalap lain untuk bersinar menjadi semakin tipis. Tidak sedikit pula yang meyakini bahwa sikap Acosta dipengaruhi rasa frustrasi setelah kegagalannya di Sachsenring. Ia terjatuh saat mencoba mengikuti ritme balapan yang ditetapkan Marc dan kehilangan poin penting di klasemen pembalap. Dalam suasana emosi tersebut, kritik yang dilontarkan bisa jadi lebih keras daripada seharusnya. Namun, fakta bahwa Acosta menggunakan platform publik di televisi nasional untuk mengkritik langsung figur Marc Marquez menandakan bahwa yang ia rasakan bukan sekadar frustrasi biasa. Belum ada tanggapan dari pihak Ducati atas pernyataan Acosta. Namun dari bocoran sejumlah media Spanyol, pihak internal tim disebutkan lebih memilih fokus pada balapan berikutnya. Dari sisi fans, polarisasi mulai terasa. Sebagian besar penggemar Marc Marquez mengecam Acosta karena dinilai terlalu jauh dalam menyampaikan kritiknya. Namun tak sedikit pula penggemar muda yang membela Acosta dan menyebut bahwa ia berani mengatakan apa yang selama ini hanya dibicarakan di belakang layar. Musim 2025 belum selesai. MotoGP kini memasuki fase kritis. Setelah separuh musim berlalu, dominasi Marc Marquez memang tampak tak tergoyahkan. Namun tekanan dari pembalap muda seperti Acosta menunjukkan bahwa persaingan bukan hanya soal kecepatan di atas lintasan, tetapi juga soal narasi dan persepsi. Balapan bukan hanya tentang siapa tercepat, tetapi juga siapa yang punya gagasan paling kuat tentang masa depan. Sementara dunia menunggu bagaimana Ducati akan menanggapi kritik ini dan bagaimana Marc Marquez akan bereaksi secara pribadi. Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 bukan sekadar musim yang penuh kemenangan, tapi juga penuh percakapan besar soal arah olahraga ini ke depan.